malam ini saya mau mempresentasikan tentang website saya. Biodata. Nama saya Bayantur Antariksa Jamalu. Kelas ID 20J. Umur 12. Sekolahnya sekolah SD Juwita National Plus Batam. UI Design Steps. Pertama, define the purpose. Web ini bertujuan untuk memberikan orang cara melindungi sendiri dalam street fight. User research. Orang remaja sampai dewasa. Creating user flow. Baca dan scroll. Kalau mau lihat lebih banyak, klik see more pakai pointer. Sketch. Link webnya ini. Ini website saya. Ini logo. Ini titlenya How to Win a Street Fight. Ini nav. Ini artikel. Ini site artikel. Ini profile saya. Nav digunakan untuk navigate ke artikel, tapi lebih banyak kata-katanya. Kalau klik see more di artikel pertama ini lebih banyak yang bisa dilihat. Kalau mau ke home lagi, tinggal pencet buat ini pakai pointer. Ya, ini footer. Footer saya pakai Marquee. Ya, itu aja, Mister. Coba gedein suaranya. Wah, Bayu habis Udah potong ya? 100. Apa? Habis potong rambut. Iya. Bayu sama siapa? Sama Mama. Mami? Ya. Boleh cek ke Yuk, Mami. Sini. Malam, Pak. Oh ya. Selamat malam, Bu. Malam. Ya. Mohon maaf ya, Bu, tadi cukup banyak tanyanya. Nggak apa-apa. Saya juga coba untuk memotong, tapi sudah tidak bisa juga. Baik, Ibu. Sebenarnya terima kasih sudah menyempatkan waktu bertemu saya kembali di PTM di Junior Web Dev ini. Saya breakdown sedikit ya, Bu, untuk website yang dibuat Bayu. Jadi di sini Bayu membuat website tentang tips and trick street fight ya, Bayu ya? Iya. Ya. Jadi untuk pengalihan jalanan atau bela diri. Nah, di sini dari website lain itu, Bu, untuk pemilihan warna itu paling baik itu memang punya Bayu, karena gradasinya terlihat bagus, nggak jomplang gitu. Ada oranye, terus warna di tulisannya ini juga oranye, latar belakangnya putih, jadi dia secara mata itu enak dipandang. Dan sebenarnya saya itu hanya mewajibkan 4 artikel. Nah, tapi di sini Bayu bikin 5, nah, itu cukup bagus karena ditambahin 1, yang lain cuma 4, tidak apa-apa. Ini bagus. Dan dia juga di bagian navnya ini bagus juga, rapi gitu. Jadi secara look itu websitenya bagus. Terus secara fungsinya, yang bagian Simor ini untuk melihat artikel secara keseluruhan itu juga baik. Nah,
Terus yang lain itu tidak pakai ini Bu, teks berjalan. Ini sebenarnya bonus point. Nah, punya Bayu ini pakai sendiri, jadi memang bagus lah. Apa ya, saya agak bingung mendeskripsikannya, intinya bagus gitu. Websitenya mungkin yang paling bagus daripada ini, saya akuin website yang paling bagus di antara teman-temannya yang lain. Itu untuk projectnya. Kalau untuk progres Bayu ya udah jelas. Misal kita gambarkan grafik ya, progresnya enggak dari bawah ya, tapi dari tengah terus naik gitu. Jadi memang bagus. Bayu jadi semakin terlihat gitu, entah dia minat atau tidak, tapi yang jelas bakatnya di coding itu semakin terlihat dari pengerjaan final project yang sekarang ini. Bahkan kemarin dia tuh sempat selesai pertama ya Bayu ya. Ya. Saya bahkan sempat sampai ngerem. Bayu kan mau diselesaikan sama itu yang bagian footer ini Bu. Saya sampai ngerem. Ya udah Bayu, itu disisakan untuk temuan berikutnya, nanti malah cepat. Jadi kan totalnya ada 7 pertemuan. Nah, itu mungkin Bayu pakai 2-3 pertemuan tuh websitenya sudah ready. Nah, saya kemarin hanya memperbaiki yang minor-minor saja, kayak bagian nav itu saya perbaiki. Misal yang Simor ini ada kesalahan dikit di codingnya, itu saya perbaiki karena memang kan codingnya seperti ini ya Bu. Bentar, saya bukakan punya Bayu. Jadi codingnya itu cukup rumit lah kalau untuk ukuran anak-anak seusia Bayu. Mungkin ada yang ketinggalan 1-2 coding itu hal yang wajar. Nah, saya memperbaiki itu saja. Secara kesalahan mayor itu tidak ada, cuma minor-minor ya wajar lah. Mungkin orang dewasa yang coding juga bakalan membuat kesalahan yang sama, jadi tidak masalah. Jadi untuk progresnya, untuk final project dan progresnya Bayu selama di JWD seperti itu Bu. Ini salah satu top student di kelas ini. Alhamdulillah. Jadi seperti itu Bu, untuk laporan dari saya. Oke. Ada ingin yang ditanyakan atau ditambahkan Ibu, silakan. Jadinya saya sih concern saya kalau Bayu lanjut pasti lanjut ya. Kan waktu PTM terakhir pun saya kan sudah tanyakan ya. Katanya habis ini Bayu masuk akselerasi. Ya kan? Oh ya. Terus lanjut. Saya sih akan lanjut. Cuma saya kan Bayu itu juga jadwalnya juga banyak. Jadi maunya saya jadwal codingnya jangan dirubah. Siapapun gurunya, siapapun tutornya, saya sih maunya tuh tetap aja di Selasa Kamis. Oh ya. Ya itu tuh untuk pengaturan jadwal nanti bisa bisa diatur sama admin. Apalagi jadi, kalau misal ya. Silakan Pak. Kalau misal Bayu tidak bisa di waktu lain, nanti bisa ya. Terima kasih. Nanti kalau misal Bayu tidak bisa di waktu lain, dia tetap bisa booking di Selasa dan Kamis di jam 6 gitu. Iya, soalnya terus juga kalau misalnya ada English class untuk yang next levelnya, itu saya lebih prefer gitu. Oh ya. Jadi ya bagaimanapun. Ya nanti bisa Bu, karena kan baik. Ya silakan Bu. Enggak, bagaimanapun kan kalau kayak Silakan. kita yang bergerak, kalau saya kan bergerak di oil and gas kan rata-rata kita pengantarnya bahasa Inggris ya. Jadi biar dia juga di sekolah pengantar bahasa Inggris, maksud saya biar lebih familiar aja gitu dengan dia bisa berbahasa Inggris di dalam les codingnya gitu. Ya betul sih Bu, saya setuju.
Karena saya kan beberapa kali juga bilang ke Bayu lebih baik ikut kelas Inggris saja daripada yang Indonesia, tapi nggak maksimal Inggrisnya itu. Kan dulu saya sempat ceritakan juga berapa kali kalau ngomong atau ngobrol sama Bayu pakainya malah bahasa Inggris. Dia agak kesusahan kalau cari kata di bahasa Indonesia. Jadi memang ya saya sarankan kalau semoga besok ada yang bukan kelas baru juga, bukan kelas pindahan kayak yang di kids ini. Jadi semoga nanti ada kelas yang bahasa Inggris begitu. Ini ya, kalau saya lihat ya, dan kemarin kita ngobrol itu 2 tahun ini udah selesai kan. Kayak sekarang ini mungkin sekitar 2 tahun lah. Bayu awal les itu di kelas 5, sekarang dia kelas 6 juga udah mau selesai. Ini saya rasa juga dia kelas 2 SMP itu juga udah selesai. Nah itu juga mungkin Time Door harus pikirkan ini anak-anak mau diapakan gitu, atau mau kemana gitu. Karena disuruh kerja juga masih muda, programnya udah selesai. Kayak sekarang saya itu lagi sedang mencarikan tempat magang buat Bayu. Maksudnya nggak usah dibayar, tapi biar dia bisa praktis apa yang dia udah dapet di Time Door. Jadi kalau sekarang kan Time Door itu cuma masih teens aja kan? Iya Bu. Ya mungkin bisa dipikirkan. Memang untuk yang Silakan Mbak. ya baik. Untuk yang dewasa ini masih pengembangan Bu. Jadi ada kelas dewasa, cuman setahu saya itu untuk yang sudah memang dewasa 20 tahun ke atas gitu. Kalau untuk yang setelah teens mungkin masih di ini ya Bu, masih dirancang gitu. Karena dari seperti yang dibilang teacher leader saya kemarin, Mr. Chandra, itu kan masih proses juga sekarang untuk yang setelah teens. Tapi kayaknya kalau untuk yang kelas dewasa ya itu memang ada, tapi untuk orang-orang yang memang sudah 20 tahunan ke atas kalau nggak salah. Pokoknya yang dia udah lulus SMA seperti itu. Maksud saya, apa bedanya anak-anak yang sudah mengikuti program 4 tahun? 4 tahun kan udah sama dengan S1 ya. Kenapa apakah mereka bisa join di kelas yang misalnya udah 20 tahun ke atas? Toh yang membedakan cuma umur doang, tapi knowledge, yang lain skill, karena mereka sudah belajar kan harusnya sih sama ya. Ya, kemampuannya sudah sama. Ya, mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan juga. Karena maksud saya begini, kelas 2 SMP ini anak-anak sudah selesai. Ya. Habis itu pasti sekolah biasa. Kuliahnya masih lama. Ya. Kalau program ini tidak dilanjutkan, takutnya kan lupa, karena ngapain mereka sehari-hari juga pakai program, kecuali memang Bayu misalnya sudah ambil pesanan web misalnya ya. Tapi kan saya juga mungkin nggak akan fokus juga Bayu cari duit dari itu gitu loh. Jadi mungkin ada dua tahun ini mungkin itulah PR-nya dari Time Door. Ini anak-anak kalau udah selesai 2 tahun lagi mau diapakan gitu. Oh iya Bu, baik Bu. Terima kasih masukannya. Nanti saya sampaikan juga di bagian report PTM. Kan habis PTM ini kan saya buat report ke atasan, dan nanti saya ikutkan juga saran dari Ibu. Iya. Terus saya lihat kan headquarternya Time Door ini di Jepang ya, di Tokyo. Pertamanya memang di Jepang. Kan kalau sertifikat itu kan si CEO-nya ya, atau siapa itu yang di Tokyo itu masih tanda tangan. Ya mungkin mungkin saya nggak tahu ya. Juga perlu difikirkan mungkin anak-anak yang bagus, gimana melalui referensi dari Time Door bisa dapat beasiswa ke Jepang atau seperti itulah. Jadi ada manfaatnya juga. 4 tahun misalnya belajar, atau mungkin nanti ada next class lagi. Nah itu bisa jadi plus point gitu buat anak-anak ini, kalau mereka itu udah sampai di sini loh levelnya gitu. Oh iya, paham ya Bu.
Kalau saya itu aja sih, Mister. Intinya kalau anak sudah tahu minat dan hobinya seperti apa, dan Bayu juga saya rasa logik dia itu berguna juga di kehidupan sehari-hari, kayak dia juga baru dapat silver medal untuk math competition. Jadi kan saling mendukung gitu. Ya, ya betul. Jadi kalau bisa ya les ini juga bisa mendukung apakah karirnya ataupun sekolahnya lah ya sekarang ya. Gitu Ya, sih betul. kalau saya Ya. harapannya, Mister. Jadi yang saya tangkap itu harapannya les di Temdor ini bisa kayak bootcamp di luar ya Bu. Sertifikatnya bisa buat cari kerja atau referensi untuk melanjutkan pendidikan. Betul. Atau malah beasiswa. Betul. Oh ya. Kalau enggak Ya, Bu. kayak Baik, gitu. terima kasih Bu atas. Iya. Oke. Ya, sekedar les aja. Kalau cuma sekedar les aja ngapain gitu kan? Tapi kalau sudah ditekuni sampai 4 tahun, artinya kan udah di situ bidangnya. Nggak mungkin juga anak saya rasanya jadi dokter gitu. Bayu mau jadi dokter. Nggak, kayaknya dia nggak mau juga jadi dokter. Dengan maksudnya dengan achievement dia sampai sejauh ini, apalagi Mister bilang top student, ya pasti hidupnya di dunia ini kalau menurut saya ya. Iya, setuju Bu. Itu aja Mister, makasih. Itu masukan yang sangat baik Ibu, terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan lagi Bu? Enggak, itu aja Mister. Makasih sebelumnya Mister. Ya, jadi untuk baik, terima kasih juga Ibu. Saya pastikan lagi, jadi untuk kelanjutannya insya Allah Bayu lanjut ya Bu. Insya Allah lanjut. Bayunya mau lanjut nggak? Mau, Ya, anaknya mau. Ya nanti saya sampaikan ke admin. Kalau saya memang langsung ke yang akselerasi saja biar nggak terlalu lama. Saya rekomendasikan juga nanti ke adminnya agar Bayu langsung bisa ke yang aksel. Baik, kalau memang sudah tidak ada, sebenarnya terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu untuk menunggu juga, terus untuk hadir juga menemani Bayu lagi. Iya. Kalau untuk Bayu kalau saya sarankan banyak praktek ya dia sudah lancar. Mungkin semangatnya aja sih Bu agar lebih dijaga, karena memang orang kalau yang lancar banget itu biasanya gampang burnout gitu, gampang cepat kerasa capek, loyo, akhirnya semangatnya turun. Nah mungkin Ibu yang lebih tahu bagaimana untuk agar Bayu itu tetap semangat lesnya dan tetap bisa nggak putus di tengah jalan seperti itu. Nah itu saya yakin Ibu lebih tahu untuk mengaturnya. Iya Mister. Jadi seperti itu. Kalau memang tidak ada, sekali lagi terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam, bye.